Garnata, musim dingin 1492. Dia seorang pria terhormat, berjambang lebat rapi, berjubah sutra dengan mahkota lapis emas, beralas kaki berwarna tembaga. Ia berjalan gontai mengitari satu demi satu ruangan Alhambra nan megah menawan. Diedarkannya pandangan ke dinding setiap ruangan, ke permukaan lukisan geometri dan mosaik bunga dengan pahatan Quran yang mengulir di pilar kayu. Ia usap sebagai salam perpisahan. Perpisahan pada keberadaan-keberadaan yang telah mengayominya puluhan tahun. Pada jiwa-jiwa yang tidak akan ia temui di masa datang. Pada masa indah, terang, hingga gelap gulita. Pada kemenangan-kemenangan yang tinggal dikenang. Hingga mengantarkan pada kekalahan yang menghinakan. Pahatan kaligrafi La ghalib illallah berulang-ulang terukir di pilar. Tidak ada kemenangan selain dari Allah. Namun, pria terhormat itu merasa kalimat itu hanyalah kekosongan. Kemenangan dari Allah tidak terjadi hari ini. Matanya kini menumbuk selarik dustur ilahi yang terpahat di sudut ruang singgasana yang berlapis kayu. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Sekonyong hatinya tumpas. Siapapun yang memahat seolah menunjukkan hari ini. Hari yang rapuh seperti kayu cedar di ruang singgasana yang melepuh. Ia melihat namanya tersemat di sebuah pintu besar. Abu Abdillah Muhammad 12 atau Bu Abdil. Dicakarnya pahatan itu dan dirubuhkan. Lebih baik ia menghancurkannya sendiri. Toh cepat lambat akan ditanggalkan dan dibakar oleh ratu dan raja yang baru. Ratusan tahun dinasti Nasrid bertakhta, ia tak menduga dadu kekalahan dipergilirkan untuknya. Sama gontainya dengan sang majikan, para wazir dan abdi mengikuti kemanapun pria terhormat itu melangkah. Belum pernah mereka melihat tuannya menitik air mata. Bahkan tak setetes pun saat menyaksikan kematian ayahnya, Sultan Mulia Hasim. Sebab hari ini bukan kematian seseorang, melainkan kematian peradaban. Sekian lama musim dingin membawa angin berikut gelgar petir. Namun salju menahan diri, mempersilahkan hujan mengguyur Garnata. Kota ribuan pohon delima. Sebersih kemuraman menggelap di antara rintik yang membasahi dinding Alhambra. Istana merah marun itu meluntur menjadi kecoklatan. Angin menggoyang beberapa delima masak di pohon, hingga jatuh babak menghujam tanah yang keras. Semenghujam tragedi hari ini. Meski Tuhan menurunkan hujan berdebur, tak akan menghalangi kedatangan brigade elit dari Castilla Aragon di bawah pimpinan pasangan Isabella dan Ferdinand. Persetujuan pasca kekalahan telah dimaklumatkan. Garnata harus dilepaskan. Sultan, keluarga, berikut hulu balang mau tak mau merelakan. Dari jauh diiringi suara hujan yang berangsur mereda. Abdil melihat Isabella dan Ferdinand menunggang kuda. Ia menunduk meresapi tapak kaki pendahulunya di lantai istana, seolah dari alam barzah mereka merutuki. Dada Abdil sesak. Tak lama tersengal-sengal, terlahir sedu-sedan. Wajah para abdi kusut, pucat, tak ada bekas kebahagiaan tersisa. Bermalam-malam mereka berpikir, Saina ini kah? Mereka harus hengkang dari tumpah darah yang mereka cintai, mengikuti sultan yang lumpuh kuasa, atau haruskah mencari cercah untuk bertahan, meraba kedudukan, meski tak berdiri tegak dengan kepala menjurus ke depan, tunduk pada titah suami istri penguasa baru negeri, pemilik tangan besi, itukah pilihan terhormat? Para abdi menahan napas, mengisi jiwa mereka dengan udara lembab, seperti saat nyawa mereka dicabut malaikat sedikit demi sedikit dari pangkal kaki merambat ke ujung kepala. Mereka bukanlah orang-orang jahat, tapi mereka lemah,
bodoh, dan mudah diadu. Tak sadar celah kecil yang mereka ciptakan semakin lama menjadi lubang besar bagi kekuasaan luar. Mereka berupaya menggedor lawan sementara wilayah sendiri terkatung-katung, berbuah cemoohan dan kejatuhan. Dari jendela besi, gerimis menyisa. Karnaval armada Isabella dan Ferdinand berarak semakin dekat. Boabdil menatap Nanar dari balik jendela. Kepalanya lunglai seraya tangannya meremas jubah sutranya. Mahkota emas di kepala jatuh menggelinding tanpa penghenti. Seluruh harta dan materi tak mampu menahan penghinaan ini. Andai kata aku tidak menjadi boneka kekuasaanku sendiri. Andai kata ayahku mendengarkan para penasehat dan wazir. Andai kata waktu dapat berputar kembali. Seperti memutar seluruh engsel jendela istana yang ia tutup untuk terakhir kali.